Nah, ini bener banget sih, menurut aku Farel harus banyak belajar dari Bertrand Peto. Tell me what's wrong and why. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Ada sebuah kisah yang viral di sosial media, yaitu seorang TikToker yang bernama Farel Aditya. Kisahnya mengundang simpati dari netizen termasuk Dr. Richard, yang mana Farel Aditya memiliki kehidupan masa kecil yang sangat kelam. Saat masih bayi sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Farel Aditya ini kemudian diundang di podcast dari Dr. Richard. Dari hasil pembicaraan mereka di podcast tersebut, Dr. Richard akhirnya mengangkat Farel Aditya ini sebagai adiknya. Dan Dr. Richard akan membiayai seluruh kehidupan pendidikan dari Farel Aditya sampai nantinya Farel Aditya ini menjadi seorang dokter. Bahkan Farel Aditya ini sudah sempat bersekolah di SMA 1 Saverius Palembang, yang mana SMA ini merupakan salah satu SMA terbaik di Indonesia. Hanya berlangsung selama 2 minggu. Farel Aditya memutuskan untuk tidak bersekolah lagi dan ingin kembali ke kampung halamannya dan ingin tinggal kembali bersama neneknya. Karena keputusan yang diberikan oleh Farel Aditya, maka Dr. Richard meminta ganti rugi sebesar 40 juta kepada Farel Aditya. Nama Bertrand ikut terseret di kasus ini. Banyak sekali netizen yang membandingkan Farel Aditya dan juga Bertrand putra Onsu. Seperti apa kisahnya? Lagi rame di FYP ku, katanya Farel disuruh ganti rugi 40 juta sama Dr. Richard karena mundur. Kalau menurutku harusnya Farel belajar dari si Onyo. Dia kerja syuting, nyanyi, tapi masih tetap sekolah. Contoh Onyo, anak yang mau sukses. Mentalnya Onyo hebat, niatnya kuat, gak gampang nyerah, dan terus berusaha sebaik mungkin. Netizen memperhatikan kehidupan Onyo ternyata. Lah, Onyo baru pegang HP semenjak SMA, sedangkan Farel udah terlalu sibuk dengan sosmednya. Tapi kembali lagi ke orangnya, karena setiap orang sifatnya berbeda-beda. Kayaknya untuk adaptasi lebih keras Onyo, karena dari daerah yang bahasa saja kesulitan, apalagi lingkungan dan sekolahnya di internasional. Hasil kerja kerasnya sudah terlihat sekarang. Onyo dari daerah dipindah ke sekolah internasional. Lanjut SMA juga high internasional. Belum lagi les-les yang dijalanin pelan-pelan. Nilainya meningkat kok. Komitmen buat belajarnya bagus. Onyo itu orang pedalaman yang pengen banget sekolah. Terus juga keluarganya di sana yang kurang mendukung, dia maju kecuali oma opanya. Ya alhamdulillah, Onyo ketemu orang baik dan dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dan anaknya nurut juga. Dan didikan Ruben juga bagus. Benar, Onyo nggak nyerah. Padahal dari sekolah di kampung pindah ke sekolah di Jakarta nggak mudah untuk penyesuaian. Harusnya berusaha aja dulu. Bener banget. Aku ngikutin Onyo sejak pertama kali viral diundang di Brownies sampai sekarang. Pengorbanannya benar-benar gak main. Onyo hebat. Ingat ya, yang komentar ini rata-rata bukan penggemar Bertrand, tetapi netizen pada umumnya. Onyo memang mau berubah jadi lebih baik. Padahal Onyo juga sekolahnya internasional. Dia berangkat dari sekolah di desa, tapi dia keren, tidak menyerah. Iya, apalagi penyesuaian Onyo pasti lebih rumit dan sulit, karena dia pun pakai bahasa Indonesia juga nggak selancar sekarang waktu awal-awal dulu. Benar, Onyo anak yang baik dan selalu punya rasa bersyukur dalam hidupnya. Tahu berterima kasih atas kebaikan orang. Ini semua komentar isinya, tahu nggak sih, yang bikin haru? Pujian kepada Bertrand. Bertrand anaknya nurut, tidak menyerah, mau berusaha. Ketika gagal dia coba lagi. Luar biasa nggak tuh? Ya ampun. Jadi bisa kita simpulkan, tahu nggak? Bertrand diamati oleh netizen.
Bertrand juga diawasi oleh netizen. Banyak netizen yang bukan penggemar Bertrand mengikuti keseharian dari Bertrand. Ada lagi nih dari sosmed yang lainnya. Belajar seperti Onyo. Sekolah dia sekolah, kerja juga teratur, makanya sukses. Contoh tuh Onyo anaknya Pak Ruben Onsu. Dia pekerja keras, sayang adik-adiknya. Mereka tahu akan hal itu. Onyo, ia sekolah SMA-nya di International School, padahal bahasa sehari-harinya di sekolah bahasa Inggris. Tapi berani anak Ruben. Ada juga yang komentar, kebanyakan tiktokan si Farel. Kalau Onyo dari awal kan memang belum megang handphone. Waktu sudah ada semua sosmed dihandle oleh Kok Ruben. Onyo juga punya bakat, bukan jual rasa kasihan, jadi ya beda jauh. Soal mental, Onyo jauh lebih dibully bahkan sampai sekarang. Benar sekali komentar ini. Setuju, beda dengan Onyo. Farel akrab dengan gadget dan sosmed. Kalau Onyo murni, nggak kenal gadget atau sosmed. Jadi Onyo mudah diatur. Harusnya dicontoh tuh si Onyo anaknya Ruben Onsu. Dia mampu adaptasi dan memanfaatkan privilege-nya dengan maksimal. Benar banget, setuju dengan kakak. Lihat sekarang dia bisa banyak hal. Pekerja keras lagi anaknya. Ada banyak hal yang kita pelajari sebenarnya dari Bertrand Putra Onsu. Salah satunya adalah mental Onyo yang sangat kuat. Kalian bayangkan saja, Bertrand seorang anak desa yang tinggal di desa Cancar, Manggarai, yang buta soal Jakarta pada saat itu. Soal kehidupan orang-orang di Jakarta, cara hidup orang-orang di Jakarta. Dan kalian pikir, untuk mencapai seperti sekarang ini, apakah Bertrand menjalaninya dengan gampang? Oh tidak sama sekali, sulit sekali. Yang tahu perjalanan hidup Bertrand pasti tahu akan hal itu. Makanya kita sangat menghargai seorang Bertrand, perjuangannya itu. Ketika sampai di Jakarta, Bertrand mulai untuk belajar. Contoh kecilnya saja, cara makan yang benar, cara duduk yang benar pada saat makan, cara pegang sendok, cara ngunyah. Itu semua dipelajari oleh Bertrand. Komunikasi juga dipelajari oleh Bertrand. Belum lagi cara bersosialisasi, bagaimana kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tinggal di Jakarta, karena berbeda dengan cara bergaul di NTT sana. Karena Mimin orang NTT, jadi tahu banget. Ketika ngobrol dengan orang lain, posisi kepala gimana, posisi badan gimana, posisi tangan gimana, itu semua dipelajari oleh Bertrand dengan penuh kesabaran tentu saja. Ini baru proses belajar Bertrand di rumah, belum di sekolah. Sekolah Bertrand itu menggunakan bahasa Inggris sebagai daily conversation. Belum lagi Bertrand bertemu dengan siswa-siswi baru dari berbagai macam daerah, bahkan negara lain. Belum lagi Bertrand harus belajar bagaimana menghadapi guru di Morning Star Academy. Karena setiap guru pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan Bertrand harus mempelajari mereka. Belum lagi, tahu nggak, kemampuan bahasa Inggris dari Bertrand. Kalau dulu Bertrand nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, sahabat Onsu. Tapi lihatlah sekarang, Bertrand sudah mulai berani untuk ngomong bahasa Inggris. Bertrand sekarang sudah tidak peduli mau bahasanya salah atau tidak. Bertrand hajar saja. Penting berani dulu. Kesempatan emas yang diberikan oleh Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda tidak disia-siakan oleh Bertrand. Bertrand menggunakan kesempatan emas itu dengan sebaik mungkin. Karena Bertrand tahu kesempatan tidak datang dua kali, tetapi hanya sekali. Apakah kalian penggemar Bertrand atau The Onsu pernah nggak melihat Bertrand mengeluh capek? Pernah nggak Bertrand bilang, oh saya menyerah saja? Tidak pernah terlihat Bertrand mengucapkan kata-kata itu, tidak pernah. Dia ngikutin saja alurnya. Dia ngikutin saja aturan yang diberikan oleh ayah dan bundanya. Kunci kesuksesan dari Bertrand ini apa? Yang pertama pasti Bertrand takut akan Tuhan. Yang kedua, Bertrand nurut apapun yang dikatakan oleh kedua orang tuanya, Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda. Bertrand tidak pernah membangkang. Nasihat, pesan yang diberikan oleh ayah dan bunda diserap dengan sebaik mungkin oleh Bertrand. Kemudian diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena Bertrand percaya, arahan-arahan yang sudah diberikan oleh Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda, beliau berdua sudah menjalaninya dan berhasil. Dan mereka juga ingin anaknya yang pertama ini berhasil juga dengan tata cara kehidupan yang mereka jalankan sebelumnya. Mimin sampai terharu dan bangga. Mereka rata-rata yang memberikan komentar itu bukan penggemar Bertrand. Ini artinya apa, sahabat Onsu? Mereka juga mengikuti perkembangan dari Bertrand Putra Onsu.
mereka mengikuti keseharian dari veteran dan mereka menjadikan bahan pembanding dengan kasus ini. Feedbacknya selalu positif untuk veteran. Veteran dijadikan contoh nyata bagaimana untuk mencapai kesuksesan. Oke sahabat Deonsu, demikianlah updatean Mimin untuk kali ini. Bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga Deonsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Deonsu. Sampai jumpa di video berikutnya.